Para sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apa itu takwa?" Kata para sahabat. Apa jawab Nabi? "Asyara ila qalbi, at-taqwa hahuna," kata Nabi. Takwa itu di sini. Nabi menunjuk kepada hatinya. Maka sejalanlah sabda baginda Nabi ini dengan sabda baginda yang lain bahwa fa innallaha la yanzuru ila ajsamikum, kata Nabi, Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat zahir kalian, Allah tidak melihat rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kalian. Maka takwa itu bisa diraih oleh siapa saja karena kita semua sama di mata Allah. Allah nggak mandang ganteng tak ganteng, putih tak putih, tua atau muda, kaya atau miskin, berpangkat atau tak berpangkat, berjabatan atau tak berjabatan. Semua itu sama rata di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan yang mulia di sisi Allah adalah takwa. Itulah yang Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Maka dengan begitu pula orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bersih hatinya. Karena tak mungkin ada orang bertakwa tapi hatinya masih kotor. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja, puji, syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, karunia yang terus-menerus Allah taala berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat-nikmat itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita termasuk umat-umat baginda Nabi yang nanti pada hari kiamat dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, melalui mimbar yang mulia ini kami berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, sesungguh-sungguh takwa, yang mana itu perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tak ada cara untuk menuju sesungguh-sungguh takwa kepada Allah kecuali dengan jalan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sirran, secara sembunyi-sembunyi kita, sendiri kita, maupun alaniyatan, secara terang-terangan dan keberamaian kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an memerintahkan takwa kepada umat Islam, kepada kita. Banyak sekali berbicara tentang hari akhirat. Allah taala mendahului dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berbicara tentang perkataan jujur,
Allah Ta'ala juga mendahulunya dengan taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan banyak ayat-ayat lain Allah Ta'ala memerintahkan kita agar menjadi manusia bertakwa. Maka takwa ini harus tercantum dalam diri kita, harus ada dalam diri kita. Karena apabila kita tidak menjadi manusia bertakwa, kita tidak bertakwa kepada Allah, maka secara langsung dan tidak langsung kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi di awal disinggung tentang definisi takwa, itu definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tatkala beliau mendefinisikan takwa, kata beliau imtithalu awamirillah, mengerjakan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi segala larangan Allah, sirran wa alaniyatan, baik sembunyi maupun terang-terangan. Itu definisi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Memang itu definisi takwa, tapi para sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apa itu takwa?" Kata para sahabat. Apa jawab Nabi? "Asyara ila qalbi, at-taqwa hahuna," kata Nabi. Takwa itu di sini. Nabi menunjuk kepada hatinya. Maka sejalanlah sabda baginda Nabi ini dengan sabda baginda yang lain bahwa fa innallaha la yanzuru ila ajsamikum, kata Nabi, Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat zahir kalian, Allah tidak melihat rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kalian. Maka takwa itu bisa diraih oleh siapa saja, karena kita semua sama di mata Allah. Allah nggak mandang ganteng tak ganteng, putih tak putih, tua atau muda, kaya atau miskin, berpangkat atau tak berpangkat, berjabatan atau tak berjabatan. Semua itu sama rata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan yang mulia di sisi Allah adalah takwa. Itulah yang Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Maka dengan begitu pula orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bersih hatinya. Karena tak mungkin ada orang bertakwa tapi hatinya masih kotor. Tak mungkin orang itu mulia di sisi Allah, bertakwa di mata Allah, tapi hatinya masih memendam rasa dengki, tapi hatinya masih menaruh bara dendam tiada henti, tapi hatinya begitu buruk dengan buruk sangka, baik itu buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada hamba Allah. Baginda Nabi pernah menegaskan khoslatan, dua perkara, kata Nabi, laisa fauqahuma khairun minhuma, tak ada di atas dua perkara ini yang lebih baik dari dua perkara ini. Yang pertama, kata Nabi, husnul dzan billah, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, husnul dzan bi ibadillah, baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Wa khoslatan, dan dua perkara, kata baginda Nabi, laisa fauqahuma syarrun minhuma, tak ada dua perkara yang lebih buruk dari dua perkara ini. Satu, su'udzanni billah, buruk sangka kepada Allah, wa su'udzanni bi'ibadillah, dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini semua mengarah kepada problem hati kita. Maka mohon maafnya, perbuatan hati itu biasanya turun kepada perbuatan zahir. Makanya orang kalau berbicara
maka biasanya itu turunan daripada hatinya. Kalau ada orang bicara cakap kotor, mohon maafnya, sering memaki, sering mencaci orang, berarti itu turunan daripada hatinya. Hatinya kotor, hati sering memaki. Kalau dalam keadaan marah, memuncak-muncak, marah kepada istri, marah kepada anak, bahkan masalah yang sepele, dia marah lantas memaki istrinya, memaki anaknya. Ini gambaran hatinya masih kotor. Walaupun dia sholatnya di shaf paling depan setiap subuh, bahkan sampai setiap isya, tapi apabila mulutnya masih belum bisa dia kontrol dalam keadaan marahnya, ini menandakan hatinya masih banyak yang harus diperbaiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ada juga terkadang perbuatan zahir ini tidak senada dengan perbuatan yang batin. Perbuatan zahirnya dia buat-buat karena memang manusia ini memiliki tipu daya. Ditipu daya oleh syaitan. Maka perbuatan zahirnya tak sama dengan perbuatan batinnya. Tampak dia salat, tapi hatinya merasa ingin dipuji orang. Nak banyak dia bersedekah, tapi hatinya ingin agar orang-orang melihat apa yang dia kerjakan. Tidak murni lillahi ta'ala. Apalagi sekarang musim-musim 2024, banyak orang yang awalnya tidak gemar bersedekah, tiba-tiba menjadi gemar bersedekah. Banyak orang yang tidak gemar bersilaturahmi, tiba-tiba menjadi gemar bersilaturahmi. Maka Allah tak melihat perbuatan zahir, Allah melihat kepada hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi juga pernah memerintahkan kita, apa kata Nabi? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah, baikkan hati kepada Allah dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, baik dalam keadaan sedih, keadaan senang, keadaan marah, keadaan lapang, keadaan sempit, baikkan hati kepada Allah. Tapi kadangkala manusia yang Allah gariskan menjadi tempatnya lupa dan lalai ini, suatu waktu jatuh ke dalam kemaksiatan, suatu waktu jatuh ke dalam dosa. Itu keniscayaan manusia. Tak bisa manusia ini menjadi orang yang tidak berdosa kepada Allah. Tak bisa kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi paham. Lalu apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau jatuh ke dalam perbuatan dosa, di posisi kita ingin senantiasa takwa kepada Allah, maka ikuti perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, agar perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan dosa. Pulang dari Jumatan, mendengarkan dengan seksama khutbah khatib, tiba-tiba pulang ke rumah melihat yang dia dapatkan tidak ada hidangan makanan yang dia inginkan, lalu marah, terlanjur marah kepada istri, keluar kata-kata yang tidak baik. Ingat tadi petuah khatib dalam khutbah, ya Allah, kok begini kali hatiku kotor. Maka ikuti perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Astaghfirullah. Mudah-mudahan perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang tidak baik. Maka senantiasa setiap kita terjerumus kepada perbuatan dosa, itu sebuah keniscayaan bagi manusia. Jangan lupa untuk menghapusnya seketika itu dengan perbuatan yang baik. Itulah tuntunan baginda Nabi, wa atbi'is sayyi'ata tamhuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perkara hati ini, apabila dosa kita sudah semakin menumpuk, tak kunjung kita gugurkan dengan perbuatan yang baik, maka hati ini lama-lama yang awalnya lembut menjadi keras. Yang awalnya keras nanti bahaya, bisa menjadi hati yang mati. Kata para ulama tasawuf, kalau hati keras masih bisa dilembekkan, tapi kalau sudah hati mati tak bisa lagi. Summum bukmun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup sudah hatinya, kunci telinganya, Allah butakan matanya. Itu kalau sudah hati mati, tak bisa lagi diperbaiki. Maka bagaimana kalau sudah hati terlanjur keras? Untuk melembekkannya, kata para ulama, petuah para guru-guru, maka perbanyak sedekah. Sedekah adalah cara yang paling ampuh untuk melunakkan hati kita yang sudah keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir Nabi menuntun kita setelah bertakwa, berusaha untuk senantiasa takwa kepada Allah, senantiasa untuk menggugurkan hal-hal dosa dengan hal-hal yang baik. Apa yang Nabi pungkasi dalam nasihatnya? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergabung dengan manusia, berbaur, berinteraksi dengan manusia, berakhlaklah dengan mereka dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Ini menandakan berarti takwa itu tidak melulu bagaimana hubungan kita kepada Allah. Berarti takwa itu selain hubungan kita dengan Allah terjamin, terjaga dengan baik, maka hubungan kita dengan sesama juga harus baik. Maka orang yang betul-betul hatinya takwa kepada Allah, biasanya akhlaknya juga baik dengan sesama, akhlaknya juga baik dengan tetangga, tutur katanya juga baik dengan sahabat kerabatnya. Tapi mohon maafnya apabila ada kebalikan daripada itu. Ini bapak ini sering ke masjid, sholatnya di shaf pertama, tapi tidak bertegur sapa dengan tetangganya. Ini menunjukkan dia belum kafah, belum sempurna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat-umat baginda Rasulullah yang senantiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.